Sosok sombong nan kikir ini mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Tak hanya dirinya, rumah hingga kaum pengikutnya pun ikut mengalami tragedi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Story Insight, di mana kita percaya di setiap cerita pasti selalu ada keajaiban. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya channel ini dapat terus berkembang dan bisa membagikan keajaiban cerita lainnya. Kisah Qorun yang tenggelam bersama hartanya menjadi salah satu cerita yang tercatat dalam Al-Quran. Sahabat tentu pernah mendengar istilah harta karun kan? Hal ini ternyata diambil dari istilah harta Qorun, salah satu kerabat Nabi Musa yang bergelimangan harta. Di balik kehidupannya yang kaya raya, ternyata tersimpan sifat kikir atau pelit hingga kesombongan. Sikap buruk itulah yang akibatnya membawa malapetaka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab yang pedih untuk dirinya. Bagaimanakah kisah Qorun ini? Simak terus videonya sampai habis ya. Qorun adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesombongannya. Ia tidak mau menunaikan perintah zakat yang telah Allah berikan. Padahal saat ia dalam kondisi susah, Allah menolong dan telah memberikannya banyak harta. Ia memiliki nama lengkap Qorun bin Yasar bin Qohit bin Lawi bin Yakub. Qorun dikenal sebagai salah satu sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Dalam beberapa catatan, Qorun juga disebut sebagai Munawir karena memiliki suara paling indah saat membacakan kitab Taurat di zaman itu. Bahkan ia merupakan salah satu dari 70 laki-laki dari kaum Nabi Musa alaihi salam yang dimohonkan taubat karena menyembah patung lembu. Pria yang memiliki banyak anak ini juga disebut pandai dalam berbisnis, meski saat itu dirinya sempat mengalami kesulitan untuk menafkahi keluarganya. Qorun lantas mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan meminta beliau mendoakannya agar diberi harta benda yang melimpah. Karena sempat dikenal sebagai seorang yang soleh dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik, Nabi Musa alaihissalam pun setuju untuk mendoakannya. Dirinya juga sempat berjanji bahwa kelak saat menjadi kaya akan lebih taat beribadah dan menolong orang yang susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam dengan memberikan Qorun harta benda yang diinginkannya. Ia memiliki ribuan gudang yang dipenuhi emas dan perak. Sayangnya, semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat Qorun menjadi gelap mata. Meskipun sudah dinasihati sedemikian rupa, Qorun tidak peduli. Bahkan dengan sengaja memamerkan harta kekayaannya pada khalayak luas. Ia mengadakan pawai keliling kota untuk memamerkan kekayaannya dengan segala gemerlapnya. Dirinya pernah memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi total 600 pelayan laki-laki dan perempuan. Karena jumlah kekayaannya yang sangat melimpah, orang-orang kuat sampai keberatan membawa kunci-kunci gudang penyimpanan hartanya itu. Setelah sifat sombongnya mulai nampak, Qorun juga menjadi seorang munafik. Saat Qorun marah dan tidak memberikan sedikit pun dari kekayaan yang dimilikinya saat diminta untuk menunaikan zakat, dirinya bahkan mengatakan bahwa seluruh kekayaan yang ia dapat adalah hasil kerja dan ilmu yang dimilikinya tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sombong, ia juga sangat pelit, bahkan menolak mengeluarkan zakat. Ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qorun dan memintanya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya. Qorun juga diperintahkan berzakat 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya.
Korun pun menghitung seluruh hartanya dan menyadari bahwa jumlah zakatnya ternyata sangat besar. Alih-alih mengeluarkan zakat, sifat kikirnya justru mencuat. Ia mengatakan bahwa amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja. Korun pun mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian jika sekarang Musa ingin mengambil harta kalian? Fitnah Korun pada Nabi Musa alaihissalam. Ia seakan lupa bahwa semua harta benda yang dimilikinya merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha memberi dan Allah pula yang dapat mengambil kembali kemewahan itu kapanpun dia mau. Juga disebutkan bahwa saat mulai memiliki kekayaan berlimpah, Korun berpaling dari ajaran Allah. Ia memilih mengikuti budaya Mesir kuno. Korun menyembah Sobek, yaitu penguasa air dalam mitologi Mesir kuno. Dalam kisah Korun ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerintahkan bumi tentang apapun yang diinginkannya. Nabi Musa pun datang dengan wajah yang sangat marah. Tak kuasa melihat aura kemarahan Nabi Musa, barulah Korun merajuk. "Wahai Musa, sayangilah aku." Nabi Musa tak mempedulikan perkataan anak dari pamannya itu. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Tak lama kemudian rumah Korun seketika mulai bergetar. Sosok sombong nan kikir ini mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Tak hanya dirinya, rumah hingga kaum pengikutnya pun ikut mengalami tragedi yang sama. Korun kembali merajuk, "Sayangilah aku Musa." Hukuman Allah dalam kisah Korun ini seakan tidak berhenti, justru semakin menenggelamkan Korun bersama hartanya hingga bagian pusar. Bumi pun terus menelan Korun hingga ke tenggorokan dan akhirnya hilang seluruhnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Korun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ke-7 sampai hari kiamat. Nah, sahabat, itulah kisah dari Korun yang menjadi sombong, kikir, dan munafik dan akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam dengan semua harta yang dia punya. Kisah Korun ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 81. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Dia, Korun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Maka keluarlah dia, Korun, pada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan."
dan pahala yang besar itu hanya diperintah oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia Qorun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 76-81. Nah, di kota Fayum sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal suatu tempat yang diberi nama Buhairat Qarun, yakni Danau Qorun. Konon di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Di tempat ini pernah diadakan sebuah penelitian di mana penelitian tersebut difokuskan untuk membuktikan apakah lokasi tersebut pernah terjadi sebuah bencana berupa gempa bumi hingga menenggelamkan Qorun beserta rumahnya, sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran. Penelitian tersebut dilakukan oleh ahli geologi dari Eropa Barat. Alhasil, setelah melalui pengkajian secara komprehensif, para peneliti berkesimpulan bahwa di zaman dahulu kala pernah terjadi berupa bencana gempa bumi yang sangat besar, terutama di bagian selatan Danau Qorun. Ini membuktikan bahwa kisah Qorun dalam Al-Quran pernah terjadi di sekitar danau tersebut. Hal ini sejalan dengan keyakinan penduduk setempat bahwa di Al-Fayum ini dulu Qorun tinggal. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpa di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qorun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qorun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qorun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal Qorun. Nah sahabat, dari kisah Qorun ini terdapat hikmah bahwa harta benda bagaikan pisau bermata dua. Kekayaan sejati adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain juga bisa menimbulkan rasa sombong hingga menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, belanjakanlah harta di jalan Allah agar mendapat keberkahan dan jauh dari malapetaka. Amin ya rabbal alamin.